dulu berarti ya. Oke. Baiklah Pak Fajar, ini waktunya 30 menit. Jadi kita nanti berbagi masing-masing 15 menitan. Yang kemarin Siap, kan 30 menit, yang sekarang 15 menit. siap. Jadi saya mulai dari saya sekarang, materinya sama seperti kemarin. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Fajar. Selamat pagi, Pak Taufan. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, baiklah. Pak Fajar, bertemu saya tentunya ada maksudnya. Ini ada tujuan Oke. apa ini sebenarnya ini? Ya, saya ingin menemui jenengan karena ingin mengkonsultasikan terkait permasalahan belajar murid saya, Pak Taufan, yang mana motivasi belajarnya rendah. Hmm, rendah itu tidak mau belajar gitu Pak ya? Ya, tidak mau belajar dan masuk ke sekolah itu tidak terlalu rajin karena entah mungkin dia ada masalah begitu ya, seperti itu. Jadi yang Bapak inginkan yang seperti apa ini murid Bapak ini? Ya, tentu saya berharap dia masuk sekolah dengan rajin, motivasi belajarnya tinggi untuk belajar, seperti itu. Hmm, baiklah Bapak. Jadi permasalahannya ini muridnya Pak Fajar ini kurang termotivasi untuk belajar. Betul begitu Pak ya? Betul, nggih. Kira-kira Pak, kalau di skala dari angka 1 sampai 10 ini, muridnya Pak Fajar ini ada di angka berapa ya Di angka tepatnya? 3, di angka 3. Oh 3 ya. 3 ini perlu ini kayaknya Pak Fajar ya, perlu banyak bimbingan ini. Iya, Apakah Pak benar Fajar Pak Taufan. ini eh, punya strategi khusus untuk memotivasi murid tersebut? Sampai hari ini yang kami lakukan itu adalah dengan memanggil dia, terus kemudian orang tuanya juga kami panggil, serta wali kelas dan BK kita libatkan untuk berkomunikasi dengan murid kami. Betul, betul. Oke Pak Fajar, setelah melakukan tersebut apa ada hasilnya Pak? Saya lihat alhamdulillah sudah ada hasil meskipun belum terlalu signifikan, mengingat karena dia masuknya belum terlalu rutin, seperti itu. Oh berarti meskipun sudah dimotivasi, tapi belum maksimal begitu Pak ya? Iya, betul. Oke oke oke, saya paham. Untuk memaksimalkan tersebut tentunya Pak Fajar menemukan hambatan ini? Iya, jadi karena dia jarang masuk sehingga saya untuk berkomunikasi, memberikan motivasi itu agak terhambat. Tapi ketika dia masuk kan saya bisa minimal ketemu dan bisa ngobrol sharing begitu Pak Tovan. Tapi ternyata memang belum belum ini ya, belum mau masuk secara rutin Iya, seperti teman yang belum lain ada gitu ya? peningkatan secara maksimal. Oh itu jadi masalah juga Pak ya, buat Pak Fajar ya? Iya, Nah, jadi tujuannya Bapak ini nanti ketika memotivasi murid tersebut, Pak Fajar ini ingin memanggilnya lagi atau bagaimana ini Pak? iya. Jadi saya ingin memanggil lagi dan mungkin saya memiliki treatment yang berbeda. Salah satunya adalah keterlibatan temannya dia. Jadi pergaulannya dia, teman akrabnya, yang saya minta untuk memotivasi dia agar masuk ke sekolah lebih rajin. Betul betul. Jadi selain Pak Fajar memanggil, orang tuanya juga dipanggil, Pak Fajar ini ya mencari minta bantuan ke teman-temannya untuk memotivasi biar rajin masuk gitu ya. Iya, benar Pak Tovan. Oh, oke oke. Berarti rencana yang Pak Fajar lakukan ini sepertinya sudah baik, tinggal pelaksanaannya nanti. Nggih. Eh, untuk melakukan hal tersebut, apakah ada hambatan Pak selain itu Pak? Untuk yang meminta tolong teman sebayanya, saya masih belum mencoba. Dan saya lihat mungkin nanti hambatan itu pasti ada, tapi perkiraan kami tidak terlalu besar dan tidak terlalu signifikan, begitu Pak Tovan. Oh, betul. Punya target nggak Pak Fajar dalam pencapaian motivasi dari yang poin 3 tadi sampai terpenuhi ke poin 10? Indikator saya sederhana, tidak muluk-muluk. Ketika dia nilainya tidak mencapai KKM tidak masalah, yang penting dia masuk sekolah setiap hari. Karena secara tidak langsung nanti bisa membantu dia meningkatkan motivasi belajarnya.
Begitu ya, betul sekali. Jika anak tersebut masuk tiap hari, nanti otomatis bisa kita apa ya, kita motivasi, kita kendalikan begitu Pak Betul, Fajar ya. betul. Iya. Um, Ini Pak, seandainya rencana Bapak itu nanti apa ya, kurang maksimal atau sedikit gitu apa tidak tersampaikan gitu, punya strategi lain nggak Pak? Mungkin melibatkan Sementara teman. sementara ini masih belum. Jadi teman ini saya pikir nanti cukup efektif, mengingat dia kalau ke sekolah itu dijemput sama temannya gitu ya. Maka nanti saya minta temannya itu memberikan motivasi. Yang kedua mungkin saya melihat saya mungkin perlu untuk berkunjung ke rumahnya sehingga mengetahui kondisi lingkungan anak ini yang Hmm. menyebabkan dia tidak masuk sekolah dengan rutin, dengan rajin begitu Pak Tovan. Betul betul betul. Jadi yang bisa saya tangkap nih Pak, untuk mencapai motivasi tersebut Pak Fajar bisa memanggilnya ke sekolah, terus orang Hmm, tuanya gitu kan, betul. terus ke teman-temannya, satu lagi Hmm, mengadakan home visit gitu ya, betul. untuk ke rumah gitu. Oke Pak Fajar, saya kira itu nanti bisa tersampaikan. Jadi Pak Fajar sudah punya inisiatif, punya cara-cara strategi untuk memotivasi muridnya. Saya harap nanti muridnya ini bisa termotivasi, bisa masuk setiap hari seperti teman-temannya gitu yang lain Pak ya. Nah, Iya. jika ini sudah terlaksana Pak, uh, bagaimana komitmen Pak Fajar ini untuk menjaga anak tersebut tetap aktif Kom begitu? iya, komitmen saya adalah dengan tidak memberikan tugas yang terlalu berat kepada dia. Kemudian yang kedua adalah memberikan perhatian yang lebih kepada dia biar terjaga motivasinya. Betul ya. Ini berdiferen Pak ya. Iya, Biar tidak terlalu berat anaknya, enggak apa-apa lah dibedakan dulu begitu Pak ya. Nanti betul. lama-kelamaan pasti bisa sama dengan temannya. Nah, untuk menjaga komitmen tersebut, apakah Pak Fajar ini butuh bantuan dari teman atau orang lain, Pak? Iya, saya butuh bantuan dari wali kelasnya sehingga kita bisa saling berkolaborasi untuk mengingatkan dan mempertahankan motivasi belajar anak ini. Jadi nanti wali kelas mengingatkan saya juga mengingatkan wali kelas, kita sama-sama saling bahu-membahu untuk sama-sama menjaga motivasi belajar peserta didik saya ini. Oke, bagus sekali Pak Fajar, bisa saya tangkap. Jadi pertemuan kita hari ini sangat efektif nih. Dari masalah yang Pak Fajar kemukakan, Pak Fajar sudah menemukan apa solusi dan strategi yang akan dilakukan. Saya harap nanti Pak Fajar bisa berhasil, nanti agar muridnya bisa termotivasi. Begitu Pak ya. Iya, Saya kira cukup pertemuan kita kali ini Pak Fajar, mungkin bisa dilanjutkan di lain waktu. Jika kita siap. bertemu kembali kira-kira ini Pak Fajar ini mau coaching tentang apa ini? Mungkin saya perlu sharing tentang cara-cara mengajar yang efektif dengan Pak Tovan, mengingat Pak Tovan guru yang saya kenal luar biasa inovasinya. Mungkin tentang itu nanti di lain waktu kita ngobrol. Oke oke oke. Baik, saya tunggu Pak Fajar ya. Cukup sekian dulu Iya, ya. Saya iya. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Masih Oke, terrekod ini, bisa langsung kita gantian Pak Fajar ganti coach, saya coachinya. oke. Baik Pak Tovan, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Oke, Pak Tovan, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa meskipun suara agak hilang ini Pak. Oh, ini tumben ini pagi-pagi ketemu dengan saya, terus kemudian kita punya kesempatan ngobrol gitu ya, mengingat Pak Tovan di SD, saya di SMP, dan kemarin Pak Tovan menghubungi saya pengen ketemu, ada gerangan apa kok Pak Tovan ingin ketemu dengan saya? Iya Pak, mau curhat selain ini coaching, Pak Fajar ini kan ahlinya kan. Oh, Saya itu Pak, saya itu gitu. oke. Ya agak kecewa, agak seperti apa gitu loh. Saya itu sering datang terlambat di sekolah, sebenarnya malu mau cerita itu. Tapi gimana lagi, saya ingin mendapat pemecahan masalah itu Pak. Mm-mm. Oh gitu, jadi Pak Tovan sering datang terlambat. Kalau boleh tahu, sampai di sekolah jam berapa biasanya Pak Tovan? Harusnya kan sebelum jam 7 ya, saya itu jam 7 lebih 5, jam 7 lebih 10 gitu. Dan itu sering, Hmm, saya bilang hmm. sering, Oh gitu. Dan iya. itu kira-kira kalau diskalakan dari angka 1 sampai 9, keterlambatan itu merupakan ketidakdisiplinan dianggap berapa menurut Pak Tovan? Sesuatu yang menjengkelkan di skala berapa kira-kira Pak Tovan dengan keterlambatan itu? Iya.
kalau kita disiplin itu sampai 10 gitu, Pak, ya saya paling di angka 6, Pak, ini perkiraannya, Pak. Jadi merasa kurang disiplin gitu ya. Iya betul, kurang disiplin saya sendiri ini. Kira-kira kalau Pak Tovan mau mengidentifikasi dan menyadari penyebabnya kira-kira apa Pak Tovan? Kok datang terlambat? Ini Pak, berangkat dari rumah itu terlalu siang. Ya Hmm, apa ya, ya istri itu loh Pak. Kadang kan harusnya gitu saya sebelum pukul 6 berangkat, tapi nyatanya jam 6 lebih baru berangkat. Akhirnya saya yang telat. Saya kan kira-kira barengan Pak. penyebab. Oh, Pak Tovan barengan. Jadi ngantarkan Iya, istri, ngantarkan anak-anak sekolah gitu ya. iya Dan itu betul arahnya sekali. sama Pak Tovan atau berbeda? Ya satu alur sih dari rumah itu, kalau saya ya Pak keluar pukul 6 tepat gitu ya, ngantar Hmm, anak, ngantar istri, terus saya sampai di sekolah itu kira-kira pukul 7 tepat, 1 jam. hmm, Tapi akhirnya ada beberapa saat di mana Pak Tovan terlambat itu karena Iya karena jalanannya atau karena jam berangkatnya? jam berangkat yang utama saya kira jam berangkat Pak. Kalau kita bisa berangkat lebih awal sebelum pukul 6 Hmm, gitu, jalan masih lancar, saya nggak sampai terlambat. oke, jadi Pak Tovan menyadari ya bahwa jam keberangkatan Pak Tovan itu berpengaruh kepada sampainya di tempat tujuan. Iya Dan betul gitu. kira-kira kalau dari pandangan Pak Tovan, pemikiran Pak Tovan, yang pas biar tidak terlambat itu berangkat pukul berapa Pak Tovan? Ya paling tidak selamat-lambatnya itu pukul 6 kurang 10 menit. Pukul 6 Kalau kurang 10 seperti itu menit. saya sampai sekolah sekitar pukul 7 kurang seperempat. Hmm. Dan kira-kira yang menyebabkan Pak Tovan tidak bisa berangkat pukul 6 kurang 10 apa ini Pak Tovan kalau boleh tahu? Ini kerepotan istri di rumah. Jadi kan kami harus barengan berangkatnya, Pak. Nah, Iya. istri itu ada aja yang dikerjakan, akhirnya sampai molor. Jadi mau nggak Hmm. mau saya ini yang kena getahnya, datangnya terlambat gitu. Nggih, nggih, nggih. Dan kira-kira dengan kondisi seperti itu pernah nggak Pak Tovan itu kemudian berkomunikasi, kemudian sharing dengan istri dan anak-anak tentang permasalahan yang Pak Tovan hadapi ini? Iya pernah, Pak, sering kali, Pak. Ini jujur ya, Pak, kadang-kadang saya itu kok tiap hari kok siang terus berangkatnya sih, saya bilang ke istri itu, ya tiap hari ya maaf maaf. Cuma, sekali lagi saya harus menyadari bahwa pekerjaan istri itu nggak sedikit, banyak juga. Jadi kadang saya diam saja meskipun terlambat, ya sudahlah gitu. Siap, siap. Ya, tapi kira-kira solusinya yang hasil dari obrolan itu kira-kira apa Pak Tovan? Dari istri, dari anak-anak, biar Pak Tovan nggak datang terlambat, apa solusi yang ditemukan? Iya ya pernah kita berunding, Pak. Ya gimana ya, namanya istri banyak pekerjaan kan gitu. Nah, Mm-mm. jadi, ya dia bantah, "Lah gimana kalau nggak dikerjakan?" Lah bantu dong gitu. Jadi Hmm. solusinya saya ikut membantu pekerjaan istri. Oh gitu. Dan selama ini yang Pak Tovan lakukan sudah maksimal atau belum kira-kira kalau boleh tahu terhadap Belum Mbak, pekerjaan kadang istri? seperti ini, istri nyuci kan ya, istri nyuci gitu Mm-mm. saya bantu jemurin, jemurin baju Mm-mm. tuh. Lah itu kadang Mm-mm. terlalu lama juga itu. Akhirnya ya Oh molor gitu. Sebenarnya iya kan, iya. nggak harus nyuci pagi-pagi gitu toh Pak, sore Oh atau iya. malam kan bisa gitu. Berarti kan penghalangnya itu ada pada skala prioritas gitu ya antara Pak Tovan dan istri yang berbeda gitu ya. Iya betul sekali. Kalau istri skala prioritasnya pekerjaan selesai baru berangkat. Kalau Pak Tovan skala prioritasnya adalah Pak Tovan datang tepat waktu, mengingat Pak Tovan yang mengantarkan semuanya kan begitu ya. Iya betul. Oke, kira-kira kalau misalkan itu dikomunikasikan lagi, memungkinkan tidak bahwa pekerjaan istri itu disesuaikan dengan waktu keberangkatan dan perjalanan sehingga sama-sama nyaman. Memungkinkan nggak disampaikan kepada istri itu, Pak Tovan? Mungkin 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 Pak, insya Allah mungkin begini, sudah pernah bilang sih cuma belum maksimal saja. Jadi, pekerjaan yang, bisa saya bantu, akan saya bantu. Terus pekerjaan itu yang bisa ditangguhkan, tidak harus pagi hari dikerjakan gitu, saya suruh ninggalkan. Seperti kadang setrika itu Pak, mau berangkat baru setrika baju gitu kan, itu kan memakan waktu juga, kan bisa dikerjakan malam hari. Oh gitu. Iya, iya. Berarti Pak Taufan sebenarnya sudah menemukan solusinya, tinggal menyelaraskan dengan keinginan istri, skala prioritasnya gitu ya. Dan Iya. kira-kira Pak Taufan, menurut Pak Taufan,
cara apa yang bisa Pak Taufan gunakan agar istri ini bisa menerima saran dari Pak Taufan? Kalau menurut Pak Taufan gimana? Kayaknya mau deh Pak, kalau saya mau membantu berbagai pekerjaan, Hmm, terus saya omongin nanti yang nggak perlu dikerjakan pagi-pagi itu biar bisa menyingkat waktu, itu kayaknya bisa deh Pak. Pokoknya hmm. saya juga ikut membantu pekerjaannya. Nah, gitu kan ya. Jadi memang masalah itu tidak akan tercapai solusinya kalau hanya dititik beratkan pada satu pihak kan gitu ya. Iya, Dan iya. saya yakin Pak Taufan juga menyadari itu. Dan itu bagi saya kebanyakan suami, saya Pak Taufan sebagai seorang suami juga memiliki hal yang sama. Kita itu seringkali meminta, menyuruh gitu ya, memerintah, lalu kita tidak menyadari tentang kemampuan dan keterbatasan istri kita kan begitu ya. Oke, luar biasa Mhm. Pak Taufan atas apa yang Pak Taufan sadari. Dan kira-kira ketika Pak Taufan nanti menyampaikan dari keterlambatan tadi di angka 6, ketidakdisiplinan di angka 6, kira-kira kalau nanti komunikasi itu jalan, landing, selaras antara pemikiran Pak Taufan dan istri, skala prioritasnya juga selaras, kira-kira menurut Pak Taufan, yang Pak Taufan bisa bayangkan di angka berapa nanti kedisiplinan itu bisa tercapai? Mungkin awalnya saya akan ke 9, Pak, Hmm. mentolerir jika istri itu, masih banyak pekerjaan atau pembagian tugas gitu ya. Pada akhirnya saya menginginkan di angka 10, Pak, tidak pernah Ah, telat sama sekali gitu, Pak. amin, amin. Ya insya Allah pasti bisa lah. Manjada wajada, barang siapa yang sudah punya kesungguhan, keinginan yang kuat, maka Allah akan memberikan kemudahan. Dan saya turut mendoakan. Dan Amin sebagai amin, terima kasih. sebagai satu sharing akhir, komitmen Pak Taufan agar bisa mencapai angka 9 atau angka 10 itu, dan mempertahankan komunikasi yang efektif dengan istri, ada nggak cara yang Pak Taufan gunakan yang bisa disaringkan? Saya juga foto nih apa yang Pak Taufan sampaikan nanti. Gitu, Pak, ya. Mungkin kadang-kadang istri itu, minta sesuatu yang sungkan, Pak, seperti beli make up gitu. Lah itu Hmm. harus kita turuti, Pak. Iya, biar Di dia selain menerima kita saran iya, kita ya. selain kita fair berbagi pekerjaan, jika, dia ingin dibantu gitu kan, memberi kode biasanya. Lah kita Hmm, harus, proaktif, ya turut cocok, membantu, cocok. jangan sampai dia sudah minta kita kita nggak membantu, jengkel akhirnya biasanya mereka. Nah, Iya, akhirnya iya. mungkin berakibat gitu tadi, kurang apa ya, kurang respect lah. Saya minta Hmm, berangkatnya lebih awal, akhirnya santai-santai saja. hmm, Saya yang hmm. jadinya. Wah, kayaknya menarik ini. Saya nanti kirimi share lokasi MS Glow gitu ya, perawatan kecantikan itu. Biar istri itu Iya, seneng gitu kan ya, berbunga-bunga dan nanti saran masukan dari Pak Taufan terkait dengan apa yang ingin dicapai tadi bisa diwujudkan kan begitu ya. Baik, oke, terima kasih Pak amin. Taufan, luar biasa. Semoga Allah memberikan kemudahan atas segala rencana yang dihajatkan, istri difahamkan, disadarkan atas keinginan bersama yang ingin dicapai, dan pada akhirnya Amin. Pak Taufan selamat, istri selamat, semua keluarga selamat, dan nyaman dalam menjalani semua aktivitasnya. Terima kasih, Amin saya mohon izin amin. lanjut dulu Pak Taufan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Fajar. Oke. Sudah berapa menit kira-kira? Nah, sudah memenuhi syarat, Pak. Saya tutup nggih rekodnya. Siap, oke. Saya tak lanjut ke kajian ke BKD dulu sebentar ya. Nggih.